Oke, selamat datang kembali. Kali ini kita mau bahas sesuatu yang kayaknya sih mendasar, tapi mungkin justru sering banget kita lupakan. Apa itu? Adab. Ya, etiket tradisional dalam budaya Islam seputar bagaimana kita seharusnya berinteraksi dengan ilmu pengetahuan. Coba deh kita renungkan sejenak. Di zaman sekarang di mana kita tiap detik nge-scroll konten datang dan pergi begitu aja, apa sih artinya benar-benar menghormati sebuah buku atau sumber ilmu apapun? Ini pertanyaan yang penting banget loh. Rasanya kayak kearifan kuno tapi relevansinya wah, jangan ditanya. Oke, mari kita bedah lebih dalam. Ini bukan cuma soal boleh ini, jangan itu ya. Bukan sekedar daftar aturan, kita mau coba pahami filosofinya. Sebuah cara pandang yang menjadikan rasa hormat itu sebagai jantung dari proses belajar itu sendiri. Nah, jadi apa sih adab itu? Ini lebih dari sekedar sopan santun biasa loh. Adab itu semacam disiplin batin. Perilaku kita di luar itu sebenarnya cerminan dari kondisi hati kita. Cerminan seberapa besar kita menghargai dan memuliakan ilmu. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dan paling personal dulu ya, yaitu hubungan antara kita, si pembelajar, dengan buku kita. Ini fondasinya banget. Nah, ini dia. Ada 7 poin utama adab terhadap buku. Kelihatannya banyak, tapi coba perhatikan deh. Ini mencakup semua aspek. Mulai dari persiapan spiritual, kayak harus dalam keadaan suci, sampai ke tindakan fisik yang kelihatan banget. Misalnya menaruh buku di tempat yang tinggi, atau jangan sampai naruh barang lain di atasnya. Bahkan cara kita nyusun buku pun ada aturannya loh, berdasarkan kemuliaan ilmunya. Setiap poin ini pada dasarnya adalah cara kita menunjukkan rasa hormat secara nyata. Kutipan dari Imam Az-Zarnuji ini keren banget kan? Jangan mengambil kitab kecuali dalam keadaan suci. Ini nunjukin kalau persiapan itu penting. Jadi, sebelum kita buka halaman pertama, ada niat untuk membersihkan diri dulu. Ini yang mengubah kegiatan membaca dari yang tadinya cuma nyerap info jadi semacam ibadah, jadi lebih khusyuk. Nah, ini contoh yang sering banget kejadian kan? Kelihatannya sepele ya, cuma naruh cangkir kopi atau HP di atas buku. Tapi kalau kita pakai kacamata adab, ini tuh seolah-olah kita lagi merendahkan ilmu dengan menempatkan urusan duniawi, ya kopi atau HP itu tadi, di atasnya. Maknanya dalam loh. Ini jujur luar biasa detailnya. Sampai cara kita menumpuk buku pun ada aturannya, ada hierarkinya. Al-Quran di paling atas, lalu hadis, tafsir, dan seterusnya. Ini menunjukkan betapa dalam pemikiran di baliknya, betapa setiap cabang ilmu itu dihargai, tapi tetap menempatkan wahyu sebagai sumber tertinggi. Oke, dari yang sifatnya personal, sekarang kita geser sedikit. Kita lihat gimana adab ini diterapkan dalam konteks komunal, dalam ruang belajar bersama. Nah, ini yang kita kenal sebagai majelis. Sama seperti adab terhadap buku, perilaku di majelis juga ada panduannya. Tujuannya apa? Ya, biar transfer ilmunya maksimal. Coba lihat, dianjurkan duduk di depan. Itu kan nunjukin semangat kita. Terus harus tenang, fokus dengerin. Semua ini tujuannya untuk menciptakan lingkungan belajar yang penuh hormat. Bukan cuma ke ilmunya, tapi juga ke gurunya dan ke teman-teman sesama pelajar. Dan untuk menggambarkan betapa pentingnya sikap kita di majelis, ada satu kisah yang dalam banget maknanya. Jadi ceritanya, suatu hari Nabi Muhammad sedang mengajar di masjid, membentuk lingkaran ilmu gitu. Lalu datanglah 3 orang. Orang yang pertama datang, dia lihat ada celah di lingkaran itu, ada tempat kosong. Tanpa pikir panjang, dia langsung masuk dan gabung. Tindakannya ini menunjukkan, ya, dia proaktif, dia benar-benar ingin belajar. Beda lagi sama orang kedua. Dia datang tapi malu-malu gitu, jadi dia duduk di paling belakang. Mungkin ngerasa nggak pantes atau ragu-ragu. Nah, yang paling kontras itu orang ketiga. Dia lihat ada majelis ilmu, tapi dia malah balik badan dan pergi. Cuek aja, nggak tertarik sama sekali. Nah, ini dia puncaknya. Setelah itu, Nabi menjelaskan makna di balik tindakan mereka. Beliau bersabda, yang pertama, dia berpaling kepada Allah, maka Allah memberinya tempat. Artinya, Allah menyambutnya. Yang kedua, dia malu, maka Allah pun malu kepadanya. Dan yang ketiga, dia berpaling, maka Allah pun berpaling darinya. Luar biasa ya, tindakan fisik kita langsung terhubung dengan respon ilahi. Coba deh kita bandingkan. Dulu, majelis ilmu itu digambarkan saking heningnya, seolah-olah ada burung yang bisa hinggap di atas kepala para muridnya. Nggak ada yang berani gerak, bahkan buat meraut pena pun nggak. Sekarang,
Coba bandingkan dengan kondisi kita. Notif HP bunyi terus, ngobrol sama teman di sebelah sambil multitasking buka yang lain. Wah, jauh banget ya bedanya. Oke, setelah kita bahas semua ini, mungkin ada pertanyaan besar. Buat apa sih semua ini? Kenapa harus seribet itu ngurusin buku dan cara duduk di majelis? Nah, sekarang kita coba tarik benang merahnya. Apa tujuan akhir dari semua adab ini? Dasarnya ada di sini di dalam Al-Quran. Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Perhatikan deh, ini bukan kalimat perintah biasa, tapi bentuknya doa. Permohonan langsung kepada Tuhan. Jadi, mencari ilmu itu bukan cuma aktivitas duniawi, tapi sebuah ibadah, sebuah perintah suci. Nah, ini dia jantungnya. Semua praktek adab yang tadi kita bahas itu bukan cuma sekedar aturan kosong. Itu adalah cara kita mempersiapkan wadah. Anggap aja hati dan pikiran kita ini wadah. Adab ini cara kita membersihkan dan menyiapkan wadah itu supaya siap menerima isinya, yaitu ilmu, dengan cara yang paling jernih dan efektif. Doa Nabi ini juga merangkum semuanya dengan sempurna. Ya Allah, berilah aku manfaat dari apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku. Kata kuncinya di sini adalah manfaat. Jadi tujuannya bukan cuma ngumpulin fakta atau jadi ensiklopedia berjalan, tapi untuk mendapatkan kebijaksanaan, ilmu yang benar-benar berguna buat hidup kita dan buat orang lain juga. Jadi kalau mau disimpulkan dalam satu kalimat, mungkin ini dia. Adab pada intinya mengubah tindakan belajar menjadi sebuah tindakan penghormatan. Prosesnya jadi lebih dari sekedar transfer informasi, tapi menjadi sebuah ritual yang sakral dan penuh makna. Sebagai penutup, saya mau ajak kita semua merenung. Coba bayangkan, gimana kalau kita mulai memperlakukan ilmu dengan penuh rasa hormat? Mungkin nggak ya perubahan itu bukan cuma mengubah apa yang kita pelajari, tapi juga mengubah siapa diri kita?